Setelah Tarumanagara mulai melemah dan akhirnya runtuh sekitar abad ke-7 Masehi, rakyat Sunda tidak hilang bersama kerajaannya. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, terutama ke pesisir dan pedalaman, untuk membangun kehidupan baru. Dari sinilah muncul komunitas baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan ini lahir dari warisan politik dan budaya Tarumanagara, tetapi masing-masing memiliki pusat kekuasaan sendiri. Kerajaan Sunda berpusat di wilayah Banten hingga Bogor sekarang, sedangkan Kerajaan Galuh berada di sekitar Ciamis dan Tasikmalaya. Pada awalnya, kedua kerajaan ini hidup berdampingan namun mandiri, saling mendukung, walau sesekali terjadi persaingan dan peperangan untuk merebut kekuasaan. Namun Sunda dan Galuh tetap memiliki akar budaya yang sama, yaitu warisan Tarumanagara. Rakyatnya masih menganut agama Hindu dan Buddha, sambil tetap memegang teguh kepercayaan nenek moyang. Seni, bahasa, dan kebudayaan Sunda semakin berkembang. Pada masa inilah cerita, pupuh, dan dongeng leluhur mulai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring waktu, kepemimpinan di Sunda dan Galuh diwariskan kepada keturunan atau kerabat yang dipercaya. Kadangkala Sunda dan Galuh dipersatukan melalui pernikahan politik untuk memperkuat hubungan. Pada akhirnya, kedua kerajaan ini bersatu menjadi sebuah negara yang lebih besar dan kuat, yaitu Kerajaan Sunda Galuh, dengan pusat pemerintahan di Pajajaran. Kerajaan Pajajaran muncul pada abad ke-14 Masehi dan menjadi simbol kejayaan Sunda. Pada masa ini lahirlah seorang tokoh besar yang terkenal, yaitu Prabu Siliwangi. Ia adalah raja yang bijaksana, adil, dan memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Di masa pemerintahan Prabu Siliwangi, rakyat Sunda hidup makmur, pertanian maju, perdagangan di pelabuhan ramai, dan kebudayaan Sunda mencapai puncak kejayaannya. Seni wayang, ukiran, dan tradisi leluhur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pajajaran juga memiliki pasukan tangguh untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar. Kisah Prabu Siliwangi tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga hidup dalam legenda dan dongeng. Beliau sering dikaitkan dengan nilai-nilai luhur Sunda, menjaga alam, menghormati sesama, dan menjaga kehormatan bangsa. Hingga kini, nama Prabu Siliwangi tetap menjadi simbol kebanggaan orang Sunda, namun tidak ada kekuasaan yang abadi. Pajajaran akhirnya menghadapi masa sulit. Invasi dari luar, perubahan jalur perdagangan, serta berkembangnya ajaran Islam di pesisir melemahkan kekuatan Pajajaran. Pada abad ke-16, Pajajaran runtuh setelah diserang oleh pasukan Banten, yang telah menjadi kekuatan baru dan menyebarkan Islam ke seluruh Tatar Sunda. Meski Pajajaran runtuh, warisan budaya Sunda tidak pernah hilang. Bahasa Sunda, seni, kebudayaan, dan nilai-nilai kehidupan leluhur tetap dijaga dan diwariskan turun-temurun. Hingga kini orang Sunda masih bangga dengan warisan leluhurnya. Tarumanagara, Sunda, Galuh,